Salam, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, anugerah yang melimpah yang datang daripada Tuhan, sehingga memungkinkan kita boleh bertemu kembali di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan saat ini yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara terambil di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat Daud meresponi Natan adalah "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Inilah awal pemulihan keadaan Daud oleh Tuhan. Daud tidak membela diri. Daud mengakui kesalahannya. Inilah bedanya Daud dengan Saul. Saul mengaku dosa, namun diikuti dengan kata "tetapi". Aku sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi rakyat yang salah. Aku sudah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormat kepadaku. Bagaimana dengan Daud? Daud mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Tidak ada tambahan kata "tetapi". Natan mengatakan bahwa Daud tidak akan dihukum mati oleh Tuhan, tetapi anak yang dilahirkan Batseba akan Tuhan matikan. Dalam bagian selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Daud tetap dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk anak itu tidak mati. Tetapi Tuhan tetap menghukum Daud dengan mengambil anaknya. Setelah anak itu mati, Daud sujud menyembah Tuhan. Daud yang jatuh sekarang mulai bangkit meninggalkan dosanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita belajar, mari kita melihat bagaimana Tuhan datang kepada Daud melalui Nabi Natan, memberikan 3 hal penting di dalam kehidupan Daud, yaitu yang pertama bahwa Natan membawa perubahan melalui firman Tuhan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Natan menceritakan sebuah kisah kepada Daud, sebuah perumpamaan. Natan menyajikan kisahnya sebagai kasus yang membutuhkan keputusan raja, dan Daud senang mendengar kasus itu. Natan menceritakan tentang ketidakadilan yang luar biasa. Ada 2 orang tinggal di satu kota, satu kaya, yang lain miskin. Orang kaya itu punya banyak kawanan domba. Orang malang itu tidak memiliki apa-apa selain seekor domba betina kecil yang telah dibelinya. Anak domba ini memakan makanan orang miskin, minum dari cawannya, dan berbaring di pangkuannya. Orang malang itu mencintai domba kecil betina miliknya. Seorang musafir tiba di rumah orang kaya itu. Orang kaya itu menyambut pengelana itu dan ingin mengadakan pesta, tetapi dia tidak ingin menggunakan salah satu kawanan dombanya sendiri. Jadi dia mencuri domba si miskin dan menyajikannya untuk pestanya. Daud mendengar kasus ini dan dia sangat marah dan mengatakan orang itu harus dihukum mati, dan anak betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karenanya ia tidak kenal belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Daud sesuai dengan hukum mengembalikan 4 kali lipat, tetapi tidak hukuman mati. Daud seorang yang telah berdosa, berzina, dan membunuh orang lain, tidak sadar bahwa dia lebih kejam dari itu. Kemudian Nabi Natan mengatakan,
engkaulah orang itu. Daud sadar dosanya. Seketika Daud sadar, lalu berkata Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, janganlah pernah meremehkan kekuatan firman Tuhan untuk mengubahkan hidup seseorang, untuk mengubah hidup kita. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan dapat membawa perubahan dalam hidup kita ketika tidak ada lagi yang lain yang bisa atau yang mau dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan Daud, menegur dosanya melalui hambanya Nabi Natan. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti orang berdosa, dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang-orang yang tidak kita anggap sekalipun, orang-orang yang kita remehkan sekalipun, Tuhan bisa pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan, untuk menegur kelakuan kita, untuk menegur dosa-dosa kita. Dan sekali-kali jangan pernah meremehkan firman Tuhan ketika firman Tuhan menegur hidupmu. Itu bagian yang pertama yang boleh kita pelajari di pagi hari ini. Hal yang kedua yang dibawa oleh Natan adalah bahwa Natan membawa ketertiban atau disiplin kepada Daud. Daud berdosa dengan pedang, dan sekarang dia hidup dengan pedang. Daud mengambil istri orang, maka hal yang sama terjadi padanya. Di sini kita tiba pada prinsip penting yang dinyatakan berulang kali dalam Alkitab. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Yesaya 2 ayat 19. Dalam Alkitab banyak contoh, seperti Yakub, dia menipu ayahnya dan Esau. Di kemudian hari dia juga ditipu oleh Laban pamannya. Jadi dosa kita sendiri akan mengoreksi diri kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri ketika kita tergoda untuk melakukan kekerasan, penipuan, atau tindakan yang baik, atau perilaku yang berdosa. Apakah saya ingin berada di pihak yang sedang kita curangin, kita tipu, atau sedang kita sakiti? Disiplin Tuhan dalam kehidupan Daud adalah tanda pasti bahwa Tuhan masih memiliki pekerjaan yang harus dia lakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam dosa mereka. Tuhan memulihkan Daud bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi membersihkan Daud dari penyebab dosa-dosa itu, sehingga dia membenci apa yang dulu ia cintai. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita, pasti kita pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi kekuatan, letak pembeda di dalam kehidupan orang percaya adalah ketika jatuh di dalam dosa, dia tidak berkubang dan tinggal tetap di dalam dosa itu. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia segera bangkit, dia datang kepada Tuhan dan mohon pengakuan yang datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan sucikan, dan Tuhan akan menguduskan kita. Dan setelah kita diampuni oleh Tuhan, kita akan merasa jijik dengan dosa. Oleh sebab itu kita tidak ada tertarik lagi dengan perlakuan-perlakuan dosa. Oleh sebab itu, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang menegur dosa kita, itu mendisiplin diri kita, sehingga kita punya karakter seperti Tuhan. Kita boleh menyontoh seperti Daud ketika diingatkan, ditegur. Dia tidak berargumen, dia tidak membela diri, dan dia menyatakan bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Itu hal yang kedua yang kita pelajari di pagi hari ini. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini adalah bahwa Natan datang memberikan pengharapan kepada Daud. Daud berkata kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ketika Nabi Natan bercerita tentang ketidakadilan, Daud berkata, orang yang melakukan ini harus dihukum mati.
Artinya Daud harus dihukum mati karena dialah orang yang kejam itu. Dia telah mengambil nyawa dan menuntut hukum Allah. Dia pantas dihukum mati. Tetapi kabar baik, kabar sukacita yang diterima oleh Daud adalah Daud tidak dihukum mati. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Di manakah Tuhan menempatkan dosa Daud? Dia menaruhnya di atas Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat ke-6. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Daud, dan Daud menghargai kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya pertobatannya jauh lebih besar daripada dosanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa saja pada waktu ditegur oleh Tuhan mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya yang dilakukan Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan. Mari belajar peka mendengar firman Tuhan. Karena itu ketika firman Tuhan sedang menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita, mari kita berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita terlalu pandai untuk menunjukkan dosa orang lain. Tetapi hanya sebatas itu. Kita tidak pernah memberikan solusi. Kita tidak pernah memberikan pengharapan kepada orang yang sudah kita tunjukkan dosanya. Berbeda dengan Nabi Nathan. Nabi Nathan menunjukkan dosa Daud, tetapi dia beri pengharapan kepada Daud bahwa Tuhan akan mengampuni. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya pandai menunjuk dosa orang lain, tetapi kita tidak beri pengharapan. Kita tidak memberi jalan keluar sehingga orang itu bisa keluar dari dosanya. Mari kita juga pandai mengoreksi, menunjuk dosa kita pribadi, supaya sebelum kita mengoreksi orang lain, kita terlebih dahulu mengoreksi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu anugerah pengampunan. Karena saya yakin dalam hidup kita tiap-tiap hari terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mau datang merendahkan diri dan mau bertobat, maka Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan, Tuhan melayakkan kita kembali. Oleh sebab itu, mari jauhilah perbuatan dosa. Jangan jatuh dan tinggal berkubang di dalam dosa kita. Tinggalkan segala perbuatan dosa kita. Mari ikut Yesus dengan setia, supaya Tuhan menunjukkan setiap jalan yang hendak kita tempuh. Oleh sebab itu, mari hari ini kita bekerja dengan penuh sukacita. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, dan jauhkanlah segala dosa dalam hidupmu. Akui bila engkau sudah jatuh, maka Tuhan akan menolong, memberkati. Ampuni juga orang yang bersalah kepadamu, karena engkau juga sudah memperoleh pengampunan yang datang daripada Tuhan. Selamat pagi, selamat bekerja, lakukanlah yang terbaik. Ingat, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Dia akan selalu mengampuni dosa-dosamu ketika engkau mau datang merendahkan diri di hadapannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.